Anaitu. Ya. Anaitu ada a, na, ya dengan ta ya. Anaitu. Gitu ya. Atau bisa juga diawali ya, yu, ta, tu, a, u, na, nu karena bisa dhamma di depannya ya. Bisa dhamma di depannya gitu. Yang tidak bisa itu kasro ya, di kasro di depannya itu tidak bisa. Di fi'il mudhari itu tidak di kasro di depannya. Gitu ya. Atau kita mau singkat diawali ana itu. Ya, diawali oleh ana itu. Nah, ini adalah penciri kedua dari perbedaan kedua dari fi'il madhi dengan antara fi'il madhi dengan fi'il mudhari ya. Fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kemudian perbedaan ketiga antara fi'il madhi dengan fi'il mudhari, teman-teman sekalian, ya perhatikan bahwasanya fi'il madhi itu semuanya mabni. Semua mabni. Tetap harokatnya. Semua mabni atau maksudnya tetap harokatnya. Jadi, ya sampai kapanpun, teman-teman, fi'il madhi itu akan selalu mabni. Sampai kapanpun, mau bagaimanapun posisinya pasti mabni, tidak pernah berubah-ubah. Sebagaimana huruf ya, beberapa huruf yang kita dapatkan itu ya itu mabni. Ya, huruf itu mabni, semuanya huruf itu mabni. Ya, yang kita sudah dapatkan huruf, ya yang beberapa huruf yang kita dapatkan kemarin, huruf jar, huruf istifham dan seterusnya itu mabni. Nah, fil madhi juga mabni. Sedangkan fil mudhari, kebalikannya. Kebalikannya semuanya mu'rab. Ya, semuanya mu'rab. Semuanya mu'rab. Nurasya, coba sebutkan empat mu'rab apa saja itu empat? Apa? Empat mu'rab. Isim. Tanda mu'rab. Alif lam. Ada empat mu'rab. Fathah, jar. Apa namanya? Majrur. Jangan dulu majrur, itu belum. Yang paling pertama. Doma, apa doma? Hah? Rofa. Marfu. Iya, rofa atau marfu ya, atau kalimatnya marfu. Yang kedua apa? Majrur, jar. Belum. Diurut. Mansub. Mansub. Ahsan. Mansub. Tandanya apa mansub? Nasab, fathah. Fathah. Kemudian yang ketiga? Majrur. Ahsan. Majrur. Dan yang keempat apa? Jazm. Jazm atau? Majzum. Majzum atau marfu itu dirofakkan. Mansub dinasabkan, majrur dijarkan, majzum dijazmkan. Nah, teman-teman sekalian, fi'il mudhari itu semuanya mu'rab. Dan mu'rabnya itu marfu, mansub sama majzum. Ya, majzum. Majrur itu hanya khusus isim. Perhatikan, jar majrur, mudhafun ilaih, ya. Mudhafun ilaih itu khusus isim. Perhatikan. Majrur khusus untuk isim. Sedangkan majzum itu khusus untuk fi'il. Fi'il mudhari, misalnya contohnya. Nah, teman-teman sekalian, fi'il mudhari ya, semuanya mu'rab. Semuanya mu'rab, bukan mabni ya. Tidak sama kayak fi'il madhi. Kecuali fi'il mudhari yang diakhiri oleh nun niswah. Ini kita bahas dulu ya, wazan. Kecuali yang diakhiri nun niswah. Apa itu nun niswah? Nun yang berada di akhir yang menunjukkan muannas. Nah,
Yang mana itu? Wazan yang mana itu? Hah? Hmm. Reski. Wazan yang mana itu Reski? Ya ada nun niswanya? Halo? Suara Ana jelas? Yang zahabna Ustaz? Apa? Bukan, di wazannya. Kita perhatikan wazan. Yang mana fi'il mudhari yang akhirannya ada nun niswanya? Yaf'ulna. Apa? Ulna. Yaf'ulna. 1. Masih ada lagi? Taf'ulna. Taf'ulna. Ahsan. 2. Nah, teman-teman sekalian, hanya 2 dari 14 wazan ini yang hukumnya mabni. Yaf'ulna dengan taf'ulna itu mabni. Sedangkan 12 lainnya itu adalah mu'rab. Bisa jadi marfu, mansub, majzum. Ya, ingat ya, jadi fi'il mudhari yang mabni yang diakhiri nun niswah. Perhatikan nun niswah. Perhatikan ada nunnya ya. Yaf'ulna dan taf'ul. Gitu ya. Ini mabni dan ini mabni. Selainnya mu'rab. Gitu ya. Dan itulah ketiga perbedaan antara fi'il madhi dengan fi'il mudhari. Coba Nur Fadila Musfira dijelaskan 3 perbedaannya. Yang fi'il Ustaz. Iya, antara fi'il madhi dan fi'il mudhari apa perbedaannya? 3. Oke, Kalau fi'il madhi dia itu hukumnya mabni. Oh, bukan, masih ada sebelum itu. Coba Ummu Aisyah, 3 perbedaan. Yang pertama dari segi waktu, fi'il madi waktu lampau dan fi'il mudhari masa sekarang dan yang akan datang. Ya, sedang itu tadi juga fi'il madhi. Kenapa kalau maknanya Fi'il juga madi maknanya bagian dari doa. ya, termasuk maknanya juga bagian dari doa. Jadi fi'il madhi itu bermakna doa ya. Kan doa kan belum terjadi, ya. Doa kan belum terjadi, tapi ya dia masuk di situ. Gitu ya. Yang kedua, Fi'il madi cirinya berada di akhir. Terus fi'il mudhari cirinya ada di fi'il madi cirinya ada di belakang, sementara fi'il mudhari cirinya ada di depan. nah, kalau fi'il madhi yang di belakang apa itu cirinya? Apa itu? Di akhir apa itu? Allah, lu, at, ta, apa? Suara ana jelas ya, ikhwan, akhwat? Iya. Apa tadi pencirinya? Al, la, lu, at, ta, na, ta, tumatun, ti, tumatun, tunna, tuna. Nah, itu. Ulang. Sama-sama semua ya. Sama-sama semua. Al, la, lu, La, at, ta, na, na, ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna, tuna. Gitu ya. Coba apa akhirannya? Rama? A, U, At, udah bisa apa? ta, lanjut. Tum. Al, la, lu, at, ta, na,
ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna, tuna. Coba Pupin. Apa akhirannya? Fi'il madi. Hmm. Lu. Salah. La. Fa'ala. La, lu, at, Lu. Lats. la, lu, at, Lat. ta, na, Lata. Lata. na, ta, Na. tuma, tum, ti, tuma, tunna, Tuna. tum. Tuna. Tuna. Nah, gitu ya. Jadi itu cara membedakan fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari bagaimana tadi Umaysyah? Kalau fi'il mudhari didahului dengan huruf mudhari yaitu a, ta, ya, dan nun. Iya, atau disingkat apa? Disingkat anaitu. Anaitu. Coba bilang sama-sama semua. Anaitu. 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 Jadi itu adalah ciri awal fi'il mudhari. Ada a, nun, ya dengan ta. Kemudian perbedaan ketiga fi'il madhi dan fi'il mudhari apa? Fi'il madhi itu semuanya mabni atau tetap. Sedangkan fi'il mudhari semuanya mu'rab kecuali fi'il mudhari yang diakhiri oleh nun niswa. Nun niswa. Wazan apa itu? Yaf'ulna dengan taf'ulna. Yaf'ulna dengan taf'ulna. Ahsan. Gitu ya. Itu ya teman-teman 3 perbedaan antara fi'il madhi dan fi'il mudhari. Gitu ya. Oke. Sekarang kita perhatikan bagian keempat ya. Bagian keempat. Tamal amsilata waktu mudhari al-af'ali al-atiyata. Al-atiyati. Perhatikan contoh berikut dan tulislah mudhari'nya fi'il berikut. Ya, mudhari'nya fi'il berikut. Ya. Perhatikan di situ ada beberapa fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya. Nah, perbedaannya perhatikan di sini teman-teman ya, dan ini bagus ya. Kataba yaktubu. Ya, kataba yaktubu. Ini wazannya fa'ala yaf'ulu. Ini bagian 1 ya. Jadi bagian 1 ya, kolom 1 ke bawah itu adalah wazan fa'ala yaf'ulu. Yang kedua, wazan apa ini? Jalasa yajlisu. Wazannya fa'ala yaf'ilu. Ya, fa'ala yaf'ilu. Kemudian yang ketiga, zahaba yazhabu, telah pergi, ya, telah pergi. Perhatikan yang kolom ketiga ini wazannya adalah fa'ala yaf'alu. Ya, fa'ala yaf'alu. Kemudian yang keempat, sami'a yasma'u. Nah, ini wazan apa? Wazan? Fa'ila yaf'alu. Iya, ahsan. Fa'ila yaf'alu. Sami'a yasma'u. Gitu ya. Oke, sekarang saya mulai ya. Ada 1, 2, 3, 4 orang. 4 orang. Saya mulai dulu nomor 1. Coba Akhzul Kifli. Kolom nomor 1. Kolom 1 ke bawah. Bismillah. Dakhala yadkhulu. Ahsan. Dakhala yadkhulu. Masuk. Ya, masuk. Bukan memasukkannya, tapi masuk. Beda antara masuk dengan memasukkan. Memasukkan ada lagi wazan. Masuk. Lanjut. Kharaja yakhruju, keluar. Kharaja yakhruju, keluar. Bagus. Sajada yasjudu, sujud. Sajada yasjudu, ahsan. Lanjut. Akala yakulu, makan. Akala yakulu, ahsan. Makan, ya, makan. Jadi yakulu, jadi di situ hamzanya disukunkan ya, yakulu. Ya. Qatala yaqtulu, membunuh. Qatala yaqtulu, membunuh ya.
Qatala yaqtulu, membunuh. Coba Akhzul Kifli silakan ditasrif fi'il mudhari kharaja yakhruju, yakhruju. Coba ditasrif fi'il mudhari. Yakhruju. Tasrif ke fi'il mudhari ya, Iya, Ustaz. fi'il mudhari, tasrif ke bawah ya. Tasrif ke bawah, yakhruju. Yakhruju, yakhruju, yakhrujani, yakhrujuna. Tahruju, tahrujani, yakhrujna. Yakhruju, yakhrujani, yakhrujuna. Takhruju, takhruju, takhrujani. Tahruju, tahrujani, tahrujuna. Tahrujina, tahrujani, tahrujna. Ahruju, nahruju. Ahsan, bagus, Masya Allah. Ya, yakhruju, yakhrujani, yakhrujuna, takhruju, takhrujani, yakhrujna, dan seterusnya. Gitu ya, ahsan. Barakallahu fikum, Akhzul Kifli. Sekarang yang kedua adalah coba saya minta Sri Mulyani. Silakan Sri Mulyani, kolom kedua. Bismillah. Ghasala yaghsilu. Ghasala yaghsilu, mencuci atau mandi. Raja'a yarji'u. Raja'a yarji'u, kembali. Ya, kembali. Nazala yanzilu. Nazala yanzilu, ya, turun. Kasaro yaksiru. Kasaro yaksiru, ya, kasaro yaksiru. Ya, merusak atau mematahkan. Doroba yadribu. Daroba yadribu, ahsan, memukul. Coba silakan di tasrif nazala yanzilu, tasrif fi'il madinya. Yanzilu. Yanzilu. Hmm. Yanzilu yanzilani yanziluna. Tanzilu tanzilani yanzilna yanzulna. Yanzilna. 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 Tanzilu tanzilani. Ulang Ustaz. Ya. Bismillah. Yanzilu yanzilani yanziluna. Tanzilu tanzilani yanzilna. Tanzilu tanzilani tanziluna. Tanzilina tanzilani. Tanzulna. Anzuluna. Tanzilna. 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 Anzilu. Nanzilu. Ahsan, barakallahu fikum ya. Ya, bagus. Nazala yanzilu, yanzilu, yanzilani, yanziluna, tanzilu, tanzilani, yanzilna, tanzilu, tanzilani, tanziluna, dan seterusnya. Itu ya. Kolom ketiga, ya, kolom ketiga. Saya coba minta akhwat lagi. Coba saya minta siapa bagus? Coba Mustalifah. Coba Mustalifah. Bismillah. Roka yarka'u. Raka'a yarka'u, ruku ya. Rofa yarfa'u. Rafa'a yarfa'u, ya, ini apa? Mengangkat. Fa'ala yaf'alu. Yaf'ala yaf'alu, berbuat. Sa'ala yas'alu. Sa'ala yas'alu, itu bertanya. Fataha yaftahu. Fataha yaftahu, itu apa namanya? Membuka. Coba saya minta sa'ala yas'alu, coba ditasrif fi'il madhi. Coba tasrif fi'il madhinya. Yas'alu yas'ula. Fi'il madhi. Yas'alu yas'alani. Fi'il madhi. Oh, fi'il madhi. Sa'ala yas'ala. Sa'ala sa'alu. Sa'alat sa'alata sa'alna. Sa'alta sa'altuma sa'altum. Sa'alti sa'altuma sa'altunna. Sa'altu sa'alna.
Iya, ahsan. Barakallahu fikum ya. Oh, Musdalifah ya. Sala, salu, salata, salna, salta, saltuma dan seterusnya ya. Diakhiri lalu, tana, tatumatum, titumatunna, tuna. Gitu ya. Terakhir, nomor 4. Coba saya minta Akhrian. Coba Akhrian. Nomor 4. Sudah mulai terlipat-lipat ini lidahnya. Fahima. Fahima yafhamu. Fahima yafhamu. Fahima yafhamu itu paham ya? Paham. Terus ya laiba yal'abu. Innamad dunya la'ibu wa lahwun. Sesungguhnya dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Lanjut. Hafidha yahfazu. Menghafal. Syariba yashrabu. Minum. Bagus. Rokiba yarkabu. Ya, menunggangi. Ya, menunggangi atau mengendarai. Coba saya minta ditasrif fi'il mudhari'nya hafidho yahfazu. 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 Hmm. Hmm. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna gitu. Kurang lebih seperti itu. Coba yahfaz. Kenapa yahfazoni? Yah yaf'alu, yahfazu. Yahfazu, yahfazani. Hmm. Coba sambil antum lihat, eh, tasrif mudhari'nya. Saya ini ya, saya screen supaya antum lihat tasrifnya. Jadi kalau antum belum terbiasa dilihat langsung tafsirnya. Jadi kalau supaya antum terbiasa ya, sambil lihat tasrifnya. Perhatikan, saya sudah katakan kemarin teman-teman ya. Perhatikan, ain fiilnya itu tidak berubah ya. Ain fiilnya harokatnya tidak berubah. Perhatikan, tidak berubah. Perhatikan. Maka, kalau saya katakan yahfazu, yahfazu, ya, yahfazu, yahfazu. Yang mana ain fiilnya dari yahfazu? Fa. 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 Maka, teman-teman sekalian, ini fa tidak berubah sampai ke bawah. Tidak berubah sampai ke bawah. Yang berubah itu yang di depan sama yang di belakang. Fa-nya terus sampai ke bawah tidak berubah. Gitu caranya ya. Coba akhirnya. Hmm.
Nah. Hmm. Hmm. Taf'ulina. Tahfazina. Tahfazina. Hmm. Nah, ya, ahfaz. Ahfaz. Nggak apa-apa, terlipat-lipat lidah. Itu memang awal belajar tasrif ya. Jadi tasrif, ya, jadi selain kita belajar nahu, kita belajar sorof juga ya. Jadi sorof itu membuat lidahnya orang yang masih kaku itu terlipat-lipat. Tapi memang begitu ya. Karena juga pas pertama masih terlipat-lipat. Jadi pas mau bilang tahfazoni jadi tafulani gitu langsungnya. Ya gitu. Jadi memang begitu ya. Tapi kalau terbiasa insya Allah tahfazu, tahfazani, tahfazuna, tahfazu, tahfazani, yahfazna, tahfazu, tahfazani, tahfazuna, tahfazina, tahfazuna, tahfazani, tahfazna, ahfazu, nahfazu, ahfazu, nahfazu gitu ya. Jadi kalau misalnya anti ya Musdalifah tahfazina. Tahfazina Al-Qur'ana Al-Karim. Kamu Musdalifah tahfazina. Menghafal. Kamu menghafal Al-Quranul Karim. Anta ya Zalkifli tahfazu Al-Quran Al-Karim. Gitu. Anta tahfazu Al-Quran Al-Karim. Kalau perempuan kan tahfazina ya. Anti ya Musdalifah tahfazina Al-Quran Al-Karim. Gitu ya. Ya, mafhum Rian? Paham? Iya, ahsan barakallah. Tenang saja, ini kita masih awal ya belajar fi'il mudhari, tenang saja. Masih banyak ya anunya. Masih banyak darsnya kita yang saya setiap dars akan saya suruh selalu untuk mentasrif ya, mentasrif. Barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah teman-teman sekalian, saya kira jam 9:30 dan Ustaz mau nanya boleh? oke, tafadhol. Tadi kan untuk fi'il madi bisa juga merupakan doa ya Ustaz ya. Tapi seingat saya ada juga yang mudhari yang berupa doa. Misalkan yassarallahu lana atau Betul. Allah yubarik fikum. Allahu yubarik fikum. Ya. Bisa. La ba'sa bi. Boleh. Yassara ya. Yassara. Ya, jadi betul yang dikira Allahu yubarik fik. Jadi sebenarnya kalau masalah doa teman-teman sekalian, di situ sebenarnya orang Arab itu bebas ya menggunakan lafaz doanya. Jadi selama yang diminta itu dari Allah, jadi tidak masalah. Jadi entah itu adalah fi'il madhi. Jadi karena lafaz doanya meskipun dia fi'il madhi tapi bermakna semoga langgeng. Semoga langgeng. Gitu ya. Ya, itu Ustaz. Ya, Barakallahu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman sekalian? Pertanyaan Nurasa tadi, Ustaz. Coba Umata dulu. Pertanyaannya Nurasa tadi loh, tentang Kulayaumin, dilanjutkan penjelasannya. Ini apa namanya? Maf'ul fi. Tergantung, perhatikan kulayaumin, setiap hari. Jelas. Jadi maf'ul fi kan setiap hari. Ana pernah dapat kuli gitu. Apa ketika apa kita baca kuli gitu? Oh, itulah saya katakan bahwa kenapa bisa dikatakan kulli, karena kulla itu zorof, tapi afwan saya lupa istilahnya ya. Nanti saya akan cari istilahnya.
Jadi dia tuh zorof, tapi zorofnya tidak hanya zorof saja. Dia dipakai juga sebagai isim. Sebagai isim bisa sebagai mubtada'nya, dia bisa sebagai jar dan majrurnya, bahkan dia bisa sebagai fa'il. Ya. Dia bisa sebagai fa'il juga. Gitu ya. Misalnya apa namanya? Kharaja kullal insani minal masjid, ya. Kharaja kullu insan, ya, minal masjid. Telah keluar semua manusia di dalam masjid. Nah, gitu. Jadi dia bisa sebagai fa'il. Nah, inilah yang saya katakan bahwa zorofnya ini dia tidak apa namanya? Dia tidak khusus untuk zorof. Nah, ada yang khusus untuk zorof ya, misalnya amama, ba'da dan seterusnya. Itu khusus untuk zorof. Nah, yang antum tanyakan kenapa bisa kasroh, yaitu dia berperan sebagai isim yang lain. Dia bisa sebagai mudhaf mudhafun ilaih, bisa juga sebagai jar dan majrur. Gitu. Berarti kulu di sini bisa dibaca kulu, kula, kuli, gitu Tidak tergantung bisa, kedudukannya. karena dia ini posisinya sebagai misalnya, oh maksudnya antum secara umum. Oh, saya kira Iya. iya, secara umum bisa dibaca kullu, kulla dan kulli, betul. Dan amsi, Ustaz pernah bilang kalau amsi itu termasuk maf'ul fi yang mu'raf. Yang Maf'ul mu'raf. fi yang ini mabni. Amsi, Amsi, betul. Amsi itu mabni. mabni atau mu'raf? Mabni. Jadi dia tuh mabni di atas kasrah. Ini di atas kasrah. Sedangkan kalau misalnya amsa itu sebenarnya ini ya, berjalan. Kalau amsa terus ada alif maksurnya itu berjalan. Jadi itu beda-beda tipis itu dengan amsi, gitu ya. Kalau amsi. Atau di waktu sore. Kalau itu ya. Gitu. Oke, Hasan. Selanjutnya ada yang lagi yang mau bertanya, tafadhol. Saya Ustaz, tapi di luar dari materi. Itu kata asyabatus salaf itu sudah benarkah susunannya? Apa? Asyabatus salaf. Coba ditulis. Asyabatu as-salaf. Ya. Asyabatu as-salaf. Itu asyaba apa artinya itu? Asyaba. Pemudi. Apa? Pemudi. Pemudi. Iya. Tapi kalau dicari secara ini artinya nenek moyang apa? Hah? Makanya saya tanyakan Ustaz. Asyaba itu adalah pemudi. Maksudnya perempuan ya. Kalau perempuan. Ya, Kalau asyabu itu artinya anak mudanya. Kalau asyabab itu jamak taksirnya ya. Jamak taksirnya. Nah, di sini yang harus kita tahu bentuknya kan dia kan nad dan man'ut ya. Nad dan man'ut. Sedangkan as-salaf itu adalah muzakkar. Jadi digunakan juga ta marbutah. Menjadi apa? Berarti asyabatus salafiyah. Asyabatu as-salafiyatu. Gitu. Betul. Begitu Ustaz? Iya. Oh, ya. Asyabatu as-salafiyatu. Ini bentuknya nad dan man'ut ya. Jadi silakan diperhatikan kaidah gitu ya. Karena asyaba itu teman-teman bukan jamak taksir ya. Dia isimnya mufrad dan dia muannas. Maka kalau misalnya dia mufrad dan muannas, dasarnya memang begitu. Maka di sebaliknya juga dia itu mufrad muannas. Kecuali asyabab gitu. Kalau dia gunakan asyabab, dia kan di situ jamak taksir ya, jamak taksir. Nah, jamak taksir. Nah, itu bisa kita gunakan gitu ya.
Mafhum? Rahma? Na'am Ustaz. Barakallahu fikum. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh tanya adat madat yang 21 itu sampai 30? 21 sampai 99. Iya, dulu kan Ustaz kan sudah jelasin. Iya. Terus? Kita sekilas. Pertanyaannya ketika 21 sama 22 itu kenapa ya beda dengan 11 pakai wahidun, sedangkan 11 kan pakai ahadah. Ahada kan Nah, itu dalam bentuk ini, dalam bentuk mabni. Jadi adapun 1 sama 2 itu ada beberapa kemungkinan ya. Ada wahidun, ada ihda, ada wahidatun atau ahada. Jadi ada beberapa kemungkinan. Sebagaimana yang kedua juga isnani itu juga menjadi isnaini. Isnani. Jadi isnaini. Tergantung di mana lokasinya, di mana lokasi penempatannya. Ya. Gitu. Sudah benar yang di kemarin yang kita jelaskan ya. Ahada itu benar. Benar. Karena ahada di situ hukumnya mabni, sedangkan wahidun di sini tidak. Dia itu mu'rab. Gitu. Mabni di atas fathah. Lanjut, ada lagi mau bertanya? Silakan, Nurasya. Dari terakhir halaman 69. Yarji'u Nah, fi al-wahid. apa? Bisa langsung yarji'u sa'atal wahidata. Di mana ini? Di bagian mana itu? Percakapan halaman 69, 2 dari terakhir. 2 dari terakhir. Yarji'u fi sa'atil wahidati wan nisfi awis saniyati. Kenapa di situ? Kenapa di situ? Bisa langsung yarji'u sa'atal wahidata. Yarji'u as-sa'ata al-wahidata. Nah, kalau digunakan yarji'u, ya yarji'u itu harus kita tahu kembali apakah dia termasuk fi'il yang apa? Nurasya? Fi'il apa Nurasya? Fi'il lazim atau muta'addi. Nah, fi'il lazim ataupun muta'addi. Sedangkan kalau dia fi'il lazim, maka dia tidak butuh maf'ul bih. Maf'ul bih. Karena yarji'u itu fi'il lazim. Fi'il lazim. Jadi membantu menggunakan menggunakan sibul jumlah, gunakan sibul jumlah kalau misalnya dia tidak fi'il lazim. Gitu ya. Yaitu yarji'u ila, yarji'u min, yarji'u fi, gitu. Mafhum? Tapi kalau misalkan nggak pakai fi, di i'rabnya itu as-sa'ata sebagai dzaraf bisa? Yarji'u di i'rab sebagai dzaraf ya. Yarji'u di i'rab sebagai dzaraf. Allahu alam kalau dia bisa di i'rab sebagai dzaraf ya, karena kalau misalnya dzaraf itu ada isim-isim yang tentunya ada ketentuan isimnya. Gitu ya. Kayak qabla, haisa, duna, amama, nah dan seterusnya gitu. Kecuali kalau misalnya kita katakan al-yaum gitu, al-yaum gitu. Nah, itu bisa. Tapi kalau apakah as-sa'a itu bisa masuk dzaraf, Allah alam. Saya coba cari tahu kembali ya, apakah sa'a itu bisa masuk dzaraf. Mafhum? Akhiran. Iya. Ada pertanyaan yang lain? Maksudnya? Iya. Iya, bisa karena nisf itu memang seperti begitu isimnya ya. Jadi
tidak perlu ditambah dengan tak marbutoh lagi. Tak marbutoh jadi cukup ditambah saja dengan nisf. Ya. Ya. Wa iyyakum. Ada lagi pertanyaan terakhir? Saya kira cukup ya, teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah selesaikan pelajaran kita pada malam hari ini, dan insya Allah kita akan kembali bahas di dars ke-10, dan seperti biasa saya akan berikan tugas supaya lebih cepat. Nah, perhatikan bagian kelima, akmilul jumlatal atiyata biwadi fi'lin mudhari'in munasibin fil faraq. Sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut dengan dengan menggunakan fi'il mudhari yang cocok pada tempat yang kosong, berikut. Nah, jadi fi'il mudhari'nya itu teman-teman kita sudah dapatkan cukup banyak, ada sekitar hampir 20 ya, hampir 20 fi'il mudhari yang kita dapatkan dari latihan yang keempat, dan itu modal yang sangat bagus untuk kita latihan berikutnya. Jadi nomor 5, silakan lihat saja fi'il mudhari berdasarkan tamrin yang keempat. Ya, tamrin yang keempat. Sisa diperhatikan saja ya, yang ininya, sisa diperhatikan saja fi'il dan fa'ilnya. Jangan lupa ya, ini kita sedang belajar tentang fi'il. Di mana ada fi'il, pasti ada fa'il. Entah fa'ilnya itu dalam bentuk zohir, ataupun fa'ilnya dalam bentuk domir. Kalau fa'ilnya dalam bentuk domir, maka ada dua kemungkinan. Apakah dia itu domir muttasil ataupun domir mustatir. Gitu ya. Jadi perhatikan itu perbedaannya. Jadi silakan antum perhatikan. Dan sekali lagi tugasnya itu di ini ya, di harokati, harokat terakhirnya itu yang paling penting. Supaya saya mau tahu kenapa antum bisa mengharokati seperti begitu. Ya, oke, itu bagian kelima ya, bagian kelima. Kemudian lanjut lagi bagian ke-7. Bagian ke-6 saya kira sudah kita pernah pelajari adat dan ma'dud. Bagian ke-7 perhatikan, iqra' ma yali summa uktubhu ma kitabatil arqamil waridati fihi bil huruf. Bacalah berikut ini, kemudian tulislah bersamaan dengan penulisan nomor-nomor yang ada padanya dengan huruf. Maksudnya angka ya, penulisan angka ini, ma kitabatil arkam ya, penulisan angka yang ada di sini itu ditulis dengan huruf ya. Ditulis dengan huruf. Jadi maksudnya ditulis dengan huruf hijaiyah. Jadi bukan angka 29 sama 30 tidak. Tapi dengan huruf hijaiyah. Gitu ya. Saya kira itu. Kemudian ini soalnya dari 1 sampai 7. Dan saya kira di sini teman-teman angkanya ini di sini adalah angka dalam bentuk mubtada ya. Mubtada kebanyakan dalam bentuk mubtada. Jadi tetap antum menggunakan kayak isyruna waunun ya. Isyruna, khamsuna, salasuna. Belum dipakai isyrina ya. Isyrina, dia belum menjadi mansub sama majrur. Jadi antum tetap pakai isyruna atau khamsuna. Masih dalam bentuk marfu. Gitu ya. Kemudian ta'amal ma yalih, perhatikan contoh berikut. Mubakkiran sudah kita jelaskan, mutaakhiran juga ya. Mutaakhiran juga ini contohnya ya, zabtu ilal madrasatil yauma mubakkiran wa rajatu ilal baiti mutaakhiran. Kemudian zahabat Laila ilal jami'ati mutaakhiratan. Kemudian zahabat tabibatul yauma ilal mustashfa mubakkiratan. Mubakkiratan. Ini contoh penggunaannya. Nah, kemudian kita sudah jelaskan ini ya, bahwa ini termasuk dari maf'ul fi ya. Maf'ul fi. Kemudian kita akan berikan soal. Perhatikan, kawin jumalan musta'milanil kalimatil atiyah. Ya, buatlah kalimat dengan menggunakan kalimat-kalimat berikut. Daiman, selalu, ahyanan, kadang-kadang, mutaakhiran,
itu telat, ya marratan ukhra di waktu yang lain. Jadi perhatikan marratan ukhra artinya waktu yang lain. Jadi tugasnya teman-teman sekalian, bagian kelima, bagian ketujuh dan bagian kesembilan. Bagian kelima, bagian ketujuh dan bagian kesembilan. Ya, kita akan kumpul di hari Kamis ya, di hari Kamis karena hari Rabu akan ada dars dari teman jilid 1. Besok kita tidak dars ya, seperti biasa. Hari Kamis kita akan kembali dars dan tugasnya dikumpul sebelum dars. Insya Allah akan saya ingatkan. Sebelum kita akhiri, kita masuk di kalimat al-jadidah. Kosakata yang baru ya. Daiman selalu ya, daiman selalu. Ahyanan kadang-kadang. Marratan ukhra kesempatan yang lain. Maktabun meja. Amilun atau pekerja atau pegawai. Amilun. Kemudian jamak taksirnya ummalun. Kemudian tulu. Selama, sepanjang. Jadi itu tulu itu bisa selama, bisa juga sepanjang. Gitu ya. Kemudian ardun, lebar. Ardun itu lebar. Bukan hamzah ya. Ardun. Kalau ardun itu bumi. Kalau ardun pakai ain itu lebar. Kemudian masofatun itu jarak. Kilometrun, kilometer. Santimetrun, sentimeter. Metrun, meter. Amila, bekerja. Atau berbuat. Fa'ala, berbuat juga. Rokiba, berkendara, menunggangi, berkendarai. Roka'a, rukut. Sajada, sujud. Sajada, ya sujud. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita selesai di dars yang ke-10. Ada 3 soal yang kita akan kerjakan. Soal yang ke-5, ke-7 dan soal yang ke-9. Insyaallah soalnya kita akan periksa pada hari Kamis. Jadi silakan soalnya dikerja dengan baik ya. Saya minta cara penulisannya juga diperhatikan. Dan selama kita dars tidak ada yang menulis tangan ya, menulis tangan. Karena yang paling penting sekarang di zaman sekarang ini kita menulis pakai HP ya, kita menulis pakai keyboard. Dan itu harus dibiasakan ya, harus dibiasakan. Saya kira itu saya teman-teman yang kita bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nasallallahu taala yanfa'ana bima 'allamtana wa 'allamtana bima yanfa'ana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Wa iyyakum. Dadah.